Eh, Bu Siva, terima kasih nih sudah saya diberi kesempatan untuk mendampingi Bu Siva dalam konteks observasi dengan pendekatan coaching. Nanti kita masuk kelas mana, Bu Siva? Hari ini masuk di kelas 7H, Bapak. 7H. Betul. Ya, dengan materi apa nih? Materinya saya mengambil materi masih di bab 1 pertemuan keempat. Kalau babnya itu tentang sains ya kan, sains dan ilmu pengetahuan. Subbabnya pengukuran. Oh, pengukuran. Iya. Jadi subbabnya hari ini pengukuran. Betul. Ya. Subbabnya pengukuran di kelas 7H. Nah, kalau boleh tahu tujuan pembelajaran hari ini nih apa nih, Bu Siva? Yang pertama menganalisis alat ukur yang tepat dalam percobaan. Analisis alat ukur ya, Bu ya. Alat ukur tuh kayak mikrometer gitu ya. Penggaris gitu kan, penggaris. Oke. Terus kemudian memahami alat ukur yang tepat digunakan dalam percobaan. Ukur ya, ukur yang tepat. Kemudian apa nih satu lagi? Menjelaskan alat ukur yang digunakan dalam percobaan. Di mana ketiga-tiganya itu siswa itu melakukan percobaan juga. Jadi hari ini lebih kepada pendekatan strategi pembelajarannya adalah saya menggunakan strategi pembelajarannya itu saintifik, Pak. Oh, saintifik dengan kolaborasi percobaan tadi. Iya, betul. Oke deh, saintifik discovery learning ya. Nah, Bu Siva, kalau boleh tahu nih, kan kita tadi di obrolan awal bahwa kita akan menyepakati area pengembangan. Memang ada 3 aspek fokus pengembangan, yaitu adalah mengenai penerapan budaya positif, lalu kemudian pembelajaran diferensiasi dan penerapan kompetensi sosial emosional. Tetapi dari ketiga itu boleh Bu Siva sampaikan hal yang mungkin akan menjadi fokus area pengembangan satu aja misalnya. Saya masih Pak, masih perlu pemahaman yang lebih dalam lagi tentang area disiplin positif itu, Pak. Disiplin positif ya. Positif. Jadi Bu Siva merasa ingin memperdalam, ingin lebih memahami lagi mengenai penerapan disiplin positif. Iya, betul. Terutama dalam konteks pembelajaran betul. Kelas. Baik, nah Bu Siva, kalau boleh Bu Siva nilai saat ini nih, pembelajaran yang pernah Bu Siva lakukan itu, kalau dihitung dari 1 sampai 10, skala 1 sampai 10, kira-kira ada di skala berapa? Jujur Pak, kalau untuk disiplin positif kan sebetulnya tuh hal yang baru ya buat saya gitu kan. Jadi saya juga masih meraba-raba. Jadi menurut saya skala saya tentang disiplin positif itu masih sekitar antara 6 sampai 7 lah Pak. 6 atau 7 ya. Oke. Kita ambil nanti hasil dari obrolan kita hari ini atau percakapan kita hari ini adalah Bu Siva berharap ada pemahaman lebih terkait dengan disiplin positif dan menuju ke area 9 ya, iya. 9. Baik. Nah, setelah ini mungkin Bu Siva, mari kita menuju ke kelas untuk nanti kemudian kita observasi begitu. Ya, Bapak. Ya. Siap. Sip. Gimana sih Bu Siva, siap? Bismillah, siap. Siap. Anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Gimana kabarnya kalian? Oke, yes. Oke, udah pada sarapan semuanya? Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk, Ibu mau menyapa kalian dulu. Kelas 7H. Tanggal berapa sekarang? 20. Oh, sudah tanggal 20 ya. Abdul Wahid. Oke. Agil. Oke. Aini. Arif. Arman. Atiatul. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak ibu semuanya hadir. Semuanya sehat. Oke. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Belajar apa kita sekarang, nak? Oke, dikira takutnya kamu udah lupa sekarang pelajaran apa. Nah, sebelum belajar ya, Ibu biar kalian makin semangat dulu nih, biar semuanya fokus ke Ibu. Coba yuk berdiri dulu sebentar yuk. Nah, berdiri dulu sebentar semuanya. Yang masih ngantuk-ngantuk, melek. Wah, oke, udah ada yang memulai kayak begitu. Mari, sekarang angkat tangannya ke atas. Belum mampu kelek kan? Angkat tangannya ke atas. Tarik nafas dalam-dalam. Hitungan ketiga ditahan sebentar. 1, 2, 3. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hembuskan. Lagi. Tarik tangannya ke atas, banyak ke sebelah kanan. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, tarik nafas. Ke kanan, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biar nggak ngiri. Yang sebelah kirinya lagi. Weh, si remal aja letoy geding. Sing tegap gak. Yuk, tarik lagi tangannya ke atas. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3. Bawa ke sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terakhir, mari kita tutup dengan tepuk tangan yang keras. Oke, terima kasih. Udah pada bangun semuanya? Cobalah Ibu pengen tahu dulu lah semangatnya kalian terakhir nih. SMP 16? SMP 16? SMP 16? Oke, terima kasih semangatnya. Sip. Anak-anak, sebelumnya Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Coba Ibu mau cek dulu ya. Ini kelompok si 1. Ini kelompok 2. Oke, mantap semua ya, sudah ada semua. Sebelum belajar, Ibu minta bagikan ini dulu aja, dulu sebentar ya. Boleh dibuka bukunya, cari bab pengukuran. Pengukuran tuh ada di halaman berapa? Ayo. Ibu ingatkan lagi kesepakatan kelas kita apa hari ini sayang? Kesepakatan kelas 7H. Apa? Kalau ada yang berbicara di depan, harus menghargai, ya kan? Nah, sudah dibuka bukunya halaman 22. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kamu mengetahui macam-macam alat ukur dan melakukan percobaan alat ukur. Ya.
Lalu yang kedua, tujuan yang kedua, kamu mulai menaksir atau memperkirakan perhitungan dari alat ukur tersebut. Ya, itu tujuan kita kali ini. Nah, coba menurut kamu, apa sih yang kamu gunakan untuk mengukur tinggi badan? Kira-kira apa? Pakai apa? Ada yang pakai jengkal, dijengkalin, ada, atau kalian biasanya pakai apa? Sedotan. Pakai sedotan, berarti disambung-sambung sedotannya ya. Nah, oke, boleh pakai sedotan, boleh, nggak apa-apa. Kan biar ketahuan. Kalau pakai sedotan, berarti katanya untuk mengukur tinggi badannya ada yang mengukur pakai sedotan. Ada lagi yang mengukur pakai apa? Pakai? Oke, pakai tali. Karet digimanain? Oh, didawakaken. Oke, karet. Ada yang pakai kayu. Ada lagi nggak? Meteran. Oke, pakai meteran. Nah, sekarang kalau pakai sedotan, apakah nanti tinggi badan bisa jadi patokan nggak sih? Nanti kalau pakai sedotan nanti satuannya apa dong? Tinggi badan dia mah ada 100 sedotan. Berarti satuannya sedotan. Kebayang kita harus menyiapkan berapa sedotan? Iya kan? Nah, kalau misalkan pakai tali, berarti kita harus punya tali yang panjang gitu kan? Nanti dipotong. Berarti ntar kalau tingginya berapa? Segini. Segini tuh berapa? Kan nggak tahu ya aturannya ya. Kalau orang zaman dulu ngukur-ngukur ini tuh masih seperti ini. Ada juga yang mengukurnya pakai jengkal atau pakai depa. Depa itu apa ya? Depa hasta ya. Depa itu segini nih depa nih. Ini kan hasta kan segini sehasta. Nah, tapi kan masalahnya ukuran seperti itu kan tidak bisa dijadikan patokan. Ya kan, tidak bisa dijadikan patokan nantinya. Nah, maka muncullah alat ukur yang namanya meteran. Coba sini Arman. Awas ya. Atau bisa. Nah, penggarisnya ini bagus sekali, nggak kelihatan ininya. 22, ya kan? Berarti kalau mau mengukur tinggi badan, diukur dari sini dulu kan? Nah, begini, digini lagi, ada berapa kali ginian? Misalkan katakanlah ada 5 atau 6 kali. Berarti kan tinggal 6 dikali 22. Kalau 6 dikali 22 berarti tinggi badannya dia ada 132. Gak mungkin sih 132. 7 deh. 7 kali 22 berarti berapa? 154. Bisa pakai penggaris, hanya harus dilakukan berulang-ulang kali. Seperti itu. Kalau meteran, ada yang bawa meteran? Coba. Sini Siro. Nah, kalau pakai meteran kan enak ya, gampang. Injak bagian sininya. Edek. Tinggal diukur aja. Oh, tingginya berapa di sini dia? Oh, ada 145. Dah, pas. Nah, 145. Gitu kan? Kalau pakai meteran langsung sekali langsung keambil. Intinya, meteran, penggaris itu merupakan contoh alat ukur. Oke. Selanjutnya, tadi ya, hari ini kamu akan belajar memahami konsep satuan dasar panjang dan berat. Terus mengenal berbagai satuan panjang dan berat. Sekarang, Ibu sudah membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ya, ada kelompok visual. Visual itu ada berapa? Ada 3 ya, visual V1, V2, V3. Audionya A1, A2, kinestetiknya A1, K2. Oke, untuk kelompok visual dan audio, untuk bahan belajarnya sudah Ibu kirimkan di WA grup. Silahkan coba kalian lihat dulu. Mana sini? Taruh sini HP-nya. 1 HP bertiga. Yang bagian atas dulu ya. Yang bagian atas dulu. Kamu audio ya?
Silakan. Bagian yang atas dulu. Silakan kamu simak dulu. Pilih, oke. Yang itu. Ya, itu. Yang paling iya itu. Nah, tip. Nah, kinestetik. Beda lagi kalau kinestetik, keluarkan alat yang sudah ibu bawa. Keluarkan dulu alat yang sudah ibu bawa. Oh iya, meterannya di saya ya. Boleh kamu sambil membaca yang dari sini atau kamu mau memperhatikan, kalau mau memperhatikan yang paling atas dulu. Yang pengukuran paling atas. V1, V2, V3, A1, A2 bisa lihat ke depan dulu nih. Ini kan besaran pokok dan besaran turunan ya. Oke. Kian pada sama kayak yang ada di LKPD kamu kan? Ya kan? Ini untuk ukur apa? Apa kinarane kan? Hah? Timbangan gonang ukur? Iya, ngukur buah-buahan, ngukur ikan, ngukur endog, ya kan? Nah, ikorane timbangan gona ngukur berat atau Masya Allah, masa? Kenapa, Je? Apa ini? Apa ini? Alat lem? Hah? Alat lab yang waktu kemarin kita ini apa kan ikan kan? Apa? Kamu mah sudah melupakan itu semua. Ih. Nih lihat, besaran pokok, besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran-besaran dasar yang tidak dapat disusun dari besaran lainnya. Besaran turunan, besaran yang bisa dinyatakan oleh beberapa besaran pokok. Ini dia yang termasuk besaran pokok. Silahkan dicocokkan dengan yang ada di LKPD kalian.
sebentar. Ibu mau kalian salah satu dari kelompok kalian mempresentasikan ke depan. Yuk. Kelompok V1, V2, V3. Kita jawab sama-sama aja deh. Menurut kalian yang merupakan alat ukur massa yang mana? A, B, C, D atau E? V1 jawabannya? V2 jawabannya? B. B. V3 jawabannya? C. A1 jawabannya? A. A2 jawabannya? A. Oke. Massa itu apa sih? Berarti kan mengukur berat. Sing ngendi nggone. Jawabannya yang ini. Yang ini jawabannya apa? Oke, yang ini jawabannya apa? Berapa jawabannya? 3,5 tuh berapa sih angkanya? 3. Lah. Kok kesini sih lompatnya? 3, oke. Cari kata-kata yang masuk ke dalam besaran pokok apa aja? Apa maning? Besaran pokok. Hindi suhu. Oke nih. Apalagi? Oke. Pede. Ada pilih ke? Siji, roro, telu, papat, 5, 6. Kurang siji ya? Emang aku. Orang kelingan kita nih. Udah. Harusnya kan 7 ibunya. Udah 6 aja. Kenapa Rane? Apa? Ampere meter. Ini apa namanya? Iku ya. Terakhir, lagi. Besaran turunan mana aja? Besaran turunan. Apa? Besaran turunan, Hah? Besaran turunan. Oh. Mana yang namanya gelas ukur? Gatini. Kina parane? Kina parane? Kina parane? Kina parane? Kina parane? Wes, terakhir 2,76 yang mana? 4,24. Wes. Oke. Kalau sudah, kumpulkan LKPD-nya. Mana sini? Kalau sudah, HP-nya nanti dikumpulkan di Arman lagi ya. Arman nanti kasih ke ibu ya. Bukunya kalau sudah dibawa ke ibu lagi, biar nggak rusak. Ayo, A1, A2. A2, A1. K1, K2. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar IPA? Gimana? Masa? Sengit? Oke, dikan ya. Sengit kremen, sengit.
Palem kenapa? Nih. Nah. Ada di nomor berapa kalian? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, apa nomor 4? Apa yang kalian dapat hari ini? Belajar IPA. Yang kalian dapat hari ini belajar tentang apa? Iya, tentang apa? Alat? Alat? Alat ukur. Kamu sekarang tahu kalau buat ukur panjang pakai apa? Pakai meteran. Kalau yang panjangnya panjang banget. Kalau yang nggak terlalu panjang pakai. Jangan lagi kamu nanti ngukur nggak sedotan maning ya. Itu nanti satuannya tidak sama, ya. Terus kalau ngukur, kalau menimbang, enggak. Kalau mau menimbang berat pakai timbangan ya. Wah, baik anak-anak, sampai di akhir pelajaran IPA kali ini. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran Ibu. Ketemu lagi kita nanti hari Kamis. Hari Kamis kita masih belajar tentang pengukuran tapi part 2. Tentang satuan baku, satuan tabaku, dan bagaimana cara mengkonversikan satuan. Jadi tolong persiapkan diri kalian, minimal baca-baca dulu dari buku elektronik itu. Oke? Nah, terakhir sebagai penyemangat kalian, tepuk semangat. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Bagaimana? Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk tangan. Oke, terima kasih kelas 7A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bu Siva, kita ngobrol pasca observasi ya. Gimana? Silakan narik nafas dulu. Setelah 2 jam jam ya. Betul, 80 menit. Dengan kondisi, jadi berarti kelas 7 itu berarti PDB kemarin ya? Iya, betul Bapak. Siswa baru. Siswa baru ya. Memang luar biasa, siswa baru memang betul penyesuaian. Betul. Jadi Bu Siva, ini dalam percakapan pasca observasi ini, pertama-tama izinkan saya bertanya dulu mengenai refleksi Bu Siva dulu, perasaan Bu Siva dulu deh, gimana tadi setelah ngajar? Di awal-awal pertama sih saya merasa enjoy ya Pak ya, gitu kan. Jujur dari setelah sekian lama saya ngajar, banyak ngajar tuh kok kayaknya saya menikmati yang ini. Mungkin karena saya tidak terbebani banget ya gitu, karena saya udah mengubah mindset saya. Hari ini tuh anggap saja seperti belajar biasa dan bukan supervisi gitu kan. Hari ini hanya observasi aja, dimana nanti hasilnya bukan menjudge saya atau mencari kesalahan saya. Jadi biarlah apa adanya, natural, supaya saya dapat masukan ke depannya seperti itu. Jadi sejauh ini saya merasa enjoy. Nah, cuman saya agak keteteran di menit terakhir aja Pak. Di akhir di menit terakhir. Jadi saya merubah rencana saya yang harusnya masing-masing anak itu presentasi gitu kan. Karena anaknya susah untuk diarahkan, makanya saya ganti, saya putar tidak sesuai dengan rencana. Jadi saya yang membimbing mereka untuk mencari tahu jawabannya, seperti itu. Sebenarnya kalaupun merubah rencana juga bukan sesuatu yang salah ya. Yang penting masih memang aktivitasnya didominasi oleh siswa gitu. Nah, kemudian tadi perasaan ya Bu ya. Kalau refleksi Ibu gimana Bu? Dari awal sampai akhir ini, tadi kan Ibu di awal kita pada saat observasi berharap menjadi angka 9. Iya, betul. 7, terkait dengan fokus area pengembangan kita. Nah, Bu Siva bagaimana refleksi terhadap fokus pengembangan kita?
saya sudah berusaha ya Pak ya, mengingat gitu tuh kan, menjadi poin. Nanti disiplin positif kan poinnya ini gitu tuh kan. Nah ketika sampai di kelas, jadi ngeblank setengahnya gitu Pak. Ingat di awal doang, pas di tengah-tengah pembelajaran nggak ada ini sama sekali, karena udah masuk banget ke anak gitu tuh kan, diskusi anak banyak yang nanya kayak gini gimana caranya gitu tuh, sehingga untuk penerapan disiplin positif saya sendiri merasakan harus ditaruh di mana ya, masih kurang gitu tuh kan, masih belum ini gitu Pak. Kalau menurut Bu Siva, indikator dari penerapan disiplin positif itu apa aja? Pertama saya mengingatkan tentang itu ya Pak ya, kesepakatan kelas itu kan ya, kesepakatan kelas gitu tuh kan, mengingatkan ketika ada anak yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, saya ingatkan kembali seperti itu sih Pak. Oke. Ya, jadi Bu Siva kalau tadi harapannya 9, sekarang setelah pembelajaran Bu Siva merasa berapa nilainya? Belum sampai ke 9, paling naik baru sedikit lah, 7,5 sampai 8 apa? 8 ya. Oke. Menjadi 8 ini. Menjadi 8. Artinya ini juga sudah menunjukkan suatu kemajuan. Saya sih bersyukur ya Bu Siva ya, bahwa Bu Siva sudah merasa bahwa penerapan disiplin positifnya sudah mulai ada kemajuan. Nah, saat ini mungkin saya izin menyampaikan hasil-hasil catatan saya Bu Siva ya selama tadi observasi itu. Nah, sepanjang 2 jam pelajaran, walaupun pada pas observasi tadi kita sudah menyepakati terkait dengan fokus area pengembangan kita disiplin positif, tetapi tetap saya mengamati ketiga aspeknya, yaitu penerapan budaya positif, lalu kemudian pembelajaran diferensiasi, lalu kemudian kompetensi sosial emosionalnya. Nah, ini sudah baik sekali Bu Siva, sudah mulai muncul, sudah ini di aspek pembelajaran diferensiasi juga sudah kentara banget antara anak-anak yang memang jadi ini ada asesmen diagnosis dulu sebelumnya ya? Iya betul Bapak, saya sudah selipkan juga asesmen diagnostiknya, dan saya sudah mengelompokkan, jadi akhirnya saya tahu ya Pak, alhamdulillah kalau saya boleh membandingkan dengan tahun ajaran yang dulu sama yang sekarang, ketika saya sudah belajar di guru penggerak gitu kan, ternyata pemetaan siswa saya tuh lebih banyak di visual dan kinestetik gitu Bapak. Yang audio tuh nggak terlalu banyak gitu. Mayoritas itu visual, kemudian setelah itu kinestetik gitu. Terbukti tadi kan di kelas, untuk kelas yang saya pegang, visualnya ada 3 kelompok, kinestetiknya ada 2 kelompok. Nanti ada lagi di beberapa kelas justru visualnya 2 kelompok, kinestetiknya yang 3 kelompok gitu Pak. Ya. Tadi juga ada artinya apa? Strategi pembelajaran yang saya lihat sudah mulai melihat dari keragaman siswa tadi. Yang kinestik sudah mulai ngukur, ya ada percobaan gitu. Yang visual tadi lihat video dan sebagainya, berarti kan diferensiasinya sudah mulai di konten, proses maupun produknya ya gitu. Nah, kaitannya dengan disiplin positif juga tadi sudah saya lihat ada beberapa yang nanti akan sedikit saya berikan penguatan mungkin, yang mudah-mudahan nanti Bu Siva menjadikan kedepannya semakin kuat lagi. Nah, kalau dalam perspektif literatur ya Bu Siva, untuk penguatan atau implementasi disiplin positif itu mungkin setidaknya yang saya baca di beberapa literatur tuh ada beberapa indikator. Ya, kalau saya sih mencatatnya ada 8 indikator. Pertama itu memang kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu di kelas Bu Siva sudah ada. Tadi sudah saya foto, ada 5 poin ya Bu? Iya betul. 5 poin. Nah, ini kesepakatan kelas juga sudah, kalau kita melihat kepada redaksinya, itu sudah menunjukkan kata-kata yang positif ya. Tidak ada kata-kata negatif yang sifatnya larangan gitu. Mungkin yang perlu dikuatkan di Bu Siva itu adalah karena kalau sudah ada kesepakatan kelas, pada akhirnya siswa itu tidak mengikuti ketika tidak diingatkan berulang kali. Jadi sebetulnya mungkin adalah perlunya konsistensi ya, perlunya konsistensi untuk mungkin menyampaikan, mengingatkan bahwa di kelas ini tuh ada sebuah kesepakatan, sehingga pada akhirnya apabila diharapkan dilakukan secara konsistensi, pada akhirnya menjadi sebuah karakter gitu. Tadi pada saat pembelajaran saya masih ingat cuma 1 yang disebutkan oleh Bu Siva gitu kan, karena mungkin fokusnya sudah ke materi ya begitu ya. Jadi apa-apa, mungkin di pembelajaran selanjutnya nanti Bu Siva sudah mungkin
mengingatkan kembali akan kesepakatan, bahkan kemudian jika bisa harapannya bahwa kesepakatan itu menjadi sebuah keyakinan. Jadi keyakinan kelas sih istilahnya begitu. Sudah dipajang di dalam kelas juga udah luar biasa, itu baik gitu kan, sudah sangat ini. Jadi siswa itu sudah selain mencoba menghafalkan ke dalam pikirannya, tetapi juga bisa melihat di dinding ya, seperti itu. Jadi itu kesepakatan kelas sudah ada, mungkin penguatannya adalah konsistensi menerapkannya siswa agar lebih diingatkan lagi, sehingga nanti kesepakatan kelas itu harapannya tidak pada saat pelajaran bersifat, tetapi kemudian di semua pembelajaran menjadi karakter siswa. Kedua, adanya komunikasi atau interaksi positif, baik itu guru dengan guru, kemudian guru dengan siswa, ataupun siswa dengan siswa. Tapi kalau konteksnya pembelajaran berarti kan guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Ini sudah saya lihat ada di Bu Sifa. Alhamdulillah interaksinya positif sekali. Tadi juga tidak ada hal-hal yang sifatnya kata-kata yang bullying, tidak ada. Kemudian lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan juga, gitu kan ya. Mungkin tadi agak sedikit berubah situasi ketika yang harusnya memberikan kesempatan presentasi menjadi berubah, tapi dengan tanya jawab tadi ya. Jadi ini interaksi juga saya udah lihat, udah sangat baik gitu Bu Sifa ya. Lalu kemudian ada memberikan bimbingan positif pada siswa daripada menghukum. Ini juga sudah saya lihat tadi ada ketika Bu Sifa melakukan scaffolding ketika berkeliling ke kelompok dalam konteks memberikan penguatan bantuan kepada siswa, baik untuk menyelesaikan pembelajaran maupun sifatnya yang mungkin penguatan sikap ya, gitu kan. Lalu kemudian yang saya tangkap kemudian adalah adanya tanggung jawab. Ini juga tanggung jawab sudah mulai ada tadi diberikan kepada siswa terkait penyelesaian tugas. Jadi tugasnya di LKPD, lalu siswa diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan LKPD-nya ya. Ini juga merupakan bentuk dari disiplin positif nih Bu Sifa. Ya, mungkin yang belum muncul karena memang tidak setiap kali dalam pembelajaran muncul sih ya. Contohnya adalah misalnya menerapkan restitusi. Oh iya. Ya, karena kan tidak setiap kali siswa melakukan kesalahan, tidak setiap pelajaran ada kesalahan kan. Itu kan hanya sifatnya momentum dan sesekali mungkin ya. Tadi saya melihat ketika ada siswa yang merobekkan kertas tapi Bu Sifa tidak melakukan hukuman di situ, juga sudah saya pikir udah baik menerapkan prinsip-prinsip restitusi begitu Bu Sifa. Jadi ini sudah baik Bu Sifa lakukan terkait disiplin positif. Saya melihatnya senang sekali Bu Sifa sudah mulai mengaplikasikan. Mungkin yang saya perlu dorong itu adalah konsistensi dan mungkin kedepannya ya karena begini, berdasarkan temuan atau survei dari BGP gitu Bu Sifa, dari sepanjang guru penggerak angkatan 1 sampai sekarang udah angkatan 11 ya, yang paling berpengaruh dari guru penggerak itu adalah bagaimana budaya positif diterapkan di kelas. Jadi guru-guru itu udah mulai menyadari bahwa sebagai guru itu seyogyanya tidak bertindak di luar budaya positif gitu, tidak menghardik atau membuli dan sebagainya. Nah, ini sudah mulai terasa ada perubahan paradigma bagi guru gitu kan. Ini sesuatu yang patut kita syukuri, tetapi yang mungkin agak sedikit belum menunjukkan perubahannya itu adalah di bagian pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini ketika di survei itu masih lemah gitu. Artinya mungkin begini Kak, penjelasan BGP itu bahwa ketika di supervisi atau misalnya diobservasi oleh PP, CGP mempersiapkan. Tapi setelah selesainya program guru penggerak, justru itu yang kemudian CGP ngerasa balik lagi ke setelan awal gitu ya. Mungkin di sini perlunya saling menguatkan ya, karena pada akhirnya yang namanya mungkin kayak semangat itu kan kadang-kadang ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah ya. Justru itu mungkin perlunya komunitas yang waktu kita di awal itu adalah untuk ya sama-sama setidaknya mungkin menjaga, walaupun misalnya tidak all out, tidak semua jadi persiapan, setidaknya diferensiasinya tetap dilaksanakan gitu ya. Itu mungkin
yang menjadi penemuan atau data saya gitu kan terkait observasi. Mohon tanggapannya dari Bu Siva terkait tadi yang saya sampaikan kepada Bu Siva, gimana Bu Siva? Iya Bapak. Saya merasa Pak, ini tuh udah ini Pak, udah ada di otak saya. Oh ya, mengikuti kesepakatan kelas. Karena saya lupa isinya apa aja. Ini cuma satu yang saya ingat itu. Mau saya ngelirik nggak kebaca gitu kan. Ya udah saya satu itu aja. Paling yang sejauh ini saya sering mengingatkan ini Pak, anak-anak itu kan sering banget kalau di kelas tuh pakai topi ya, gitu tuh kan. Nah itu juga sebenarnya masuk juga ke dalam kesepakatan kelas. Cuman kan butirnya nggak boleh pakai topi, nggak gitu sih butirnya. Jadi saya cuman bilang, ayo ingat kalau di dalam kelas nggak boleh, udah mereka langsung langsung buka topinya. Jadi sejauh ini di mata anak-anak kalau ngelihat saya di kelas, kadang tanpa saya bilang kayak gitu udah ayo di dalam kelas nggak boleh Pak, si anak tuh udah ngomong kayak gitu. Oh ya berarti udah kena ke dia. Memang betul Pak, saya merasa semakin konsisten kita ngomongin tentang kesepakatan kelas, anak tuh akan dengan sendirinya terbukti dengan kalau saya masuk kelas gitu tuh kan, si anak tuh udah ngelihat temennya yang pakai topi, ayo gitu tuh, udah kayak gitu. Baru itu yang saya kelihatan karena memang saya konsistennya baru di situ gitu, ya, Pak. topi Betul ya. betul itu. Itu sih selebihnya ya memang betul kata Bapak tadi, di rencana tuh udah banyak nanti saya mau kayak gini begini ketika sampai ya udah gitu kan. Lupa semua, buyar semua karena udah waktu gimana nih gitu tuh. Harus bisa muat ke ini, cuman akhirnya udahlah kalau udah waktu mah asa capek gitu tuh kan, segimana ininya aja gitu Pak. Oke. Nah tadi kan artinya saya udah menyampaikan hasil observasi, lalu Bu Siva sudah menanggapi, artinya sudah terjadi kesepahaman. Nah, kira-kira Bu Siva, apa rencana tindak lanjut Bu Siva yang perlu atau yang akan dilakukan oleh Bu Siva menanggapi tadi hasil observasi saya? Kira-kira apa rencana tindak lanjutnya RTL-nya? Ya itu tadi Pak, saya ingin mencoba berkonsisten kembali gitu tuh kan ya, berkonsisten terkait tentang budaya positif ini, disiplin positif ini gitu tuh kan, mencoba mengingatkan konsisten tentang budaya positif, disiplin positif. Terus saya juga yang saya rasakan pembelajaran saya tadi tuh, saya masih belum masih ngeganjel tentang PSE gitu tuh kan. Jadi nanti ke depan, iya betul, ke depannya nanti saya mau menajamkan itu lagi lah sering ini. Jadi si anak tuh biar nggak terlalu, kalau tadi saya merasanya anak yang fokus yang enggak gitu tuh kan. Cuman saya mau melakukan PSE lagi di tengah-tengah mau break ice breaking gitu kan. Khawatirnya nanti takut terpecah pisan gitu tuh kan. Jadi malah ice breakingnya di terakhir gitu tuh. Itu Pak. Ya. Memang kan karakteristik siswa kan berbeda-beda ya. Ini saya ngelihatnya siswa-siswa kelas 10 ya. Kelas 7 ya. Berarti kan peralihan dari SD ke SMP. Mungkin ketika dia di SD-nya dia bersikap karena dia paling senior ya. Jadi akhirnya menunjukkan kedewasaan, tapi ketika di SMP dia menjadi yang paling junior lagi ya, kelihatan bahwa misalnya ada yang baru penyesuaian ya, seperti itu. Iya persis banget kayak anak kelas 1 SD lagi, bentar-bentar bu, bentar-bentar bu, itu sih betul. Memang ya, karena mungkin menjaga ini juga ya Bu, apa namanya tuh, ingin dapat perhatian dari kita juga. Nah, termasuk ini Pak, alhamdulillah untuk ini saya kan punya program yang waktu Bagja kemarin kan tentang teknologi gitu kan ya, pemanfaatan teknologi kan ya. Jadi alhamdulillah dari minggu kemarin pembelajaran saya sudah membawa HP. Cuman ya resikonya, konsekuensinya saya sendiri yang harus repot gitu. Jadi saya menyediakan kardus seperti tadi, HP-nya dikumpulkan lagi di saya gitu. HP-nya dikumpulkan lagi di saya karena pekan lalu ada beberapa mata pelajaran yang nggak mengumpulkan ke gurunya. Akibatnya apa? Saat belajar main TikTok-an. Terus ada juga gurunya direkam sama si anak bikin status dengan kata-kata yang nggak terpuji, kayak gitu. Makanya saya nggak mau hal itu terjadi di pelajaran saya. Jadi ya udah, saya repot-repot ya udahlah. Kadang sehari itu kan 3 kelas ya Pak ya. Jadi saya menyiapkan 3 kardus dan saya mengajar 6 kelas.
berarti saya juga menyiapkan 6 grup. Dus. 6 Oh, grup, 6 grup ya, ya. 6 grup. Jadi saya mau di list dulu siapa aja yang mau bawa HP gitu tuh kan. Ya. Kalau yang nggak masuk list tapi dia tetap bawa HP, tetap kumpulkan. Gitu. Ibu nggak mau nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya itu juga kalau saya lihat bagian dari disiplin positif Bu, ada aturan yang jelas, lalu kemudian ada konsekuensi. Bukan berarti kemudian kita menerapkan budaya positif tetapi tidak boleh tegas ya. Iya. Itu harus jelas bahwa aturannya HP itu karena memang diperlukan untuk pembelajaran, Iya, tetapi kemudian juga diberlakukan aturan bahwa setelah menggunakannya harus dikembalikan ke guru, nanti dikembalikan lagi.